Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 33. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Saipullah. Saya Muhammad Deddy Miftah Fauzi. Nama saya Ipan Permana. Kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL yang bertemakan Software Engineering. Baik, langsung ke inti materinya. Di sini ada rumusan masalah. Kami akan membahas tentang rumusan masalah ini, ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian software, yang kedua ada pengertian software engineering, dan yang ketiga fungsi dan pengembangannya. Tujuannya apa sih dari ketiga rumusan masalah di atas? Yang pertama ada memahami pengertian dari software engineering itu sendiri. Yang kedua, memahami elemen-elemen dalam software engineering. Dan yang terakhir, memahami fase-fase atau langkah-langkah yang ada dalam software engineering. Baik, untuk pengertian software sendiri akan dibacakan oleh saya. Software atau perangkat lunak adalah definisi dan organisasi dari sekumpulan perintah dan fungsi yang dienkapsulasi dalam bentuk yang dapat dieksekusi oleh komputer. Secara umum, karakteristik software adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, software merupakan elemen sistem logika dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware ya. Kedua, elemen itu tidak aus, tetapi bisa rusak. Jadi software itu nggak pernah ada habis-habisnya ya. Cuman paling dia diupdate, tapi bisa rusak juga. Yang ketiga, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Deden Miftah Fauzi. Silahkan. Oke. Pengertian software engineering. Software engineering adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal rekrutmen, capturing atau analisis kebutuhan pengguna, spesifikasi, menentukan spesifikasi dan kebutuhan pengguna, desain, coding, testing, sampai memelihara sistem setelah digunakan. Untuk definisi menurut para ahli adalah, menurut IEE Institute of Electric and Electronic Engineering pada proyek Swibox, adalah aplikasi sistematik disiplin pendekatan kualitatif untuk pengembangan, operasi, dan pemeliharaan dari software, atau dapat disimpulkan sebagai teknik aplikasi untuk perangkat lunak. Intinya, software engineering berkaitan dengan pembangunan produk program. Software engineering terdiri dari 3 elemen kunci: 1 metode, 2 peralatan, 3 prosedur. Baik, untuk metode software engineering sendiri akan dijelaskan oleh Ipan Permana. Silahkan saudara Ipan. Ya, untuk metode software engineering, yang pertama ada perencanaan dan estimasi proyek. Lalu yang kedua, analisis kebutuhan sistem dan software. Dan ketiga, desain struktur data. Keempat, arsitektur program dan prosedur algoritma. Lalu yang kelima ada coding, dan yang keenam adalah testing dan pemeliharaan. Next. Untuk peralatan software engineering, yang pertama adalah CASE. CASE Aided Software Engineering, yaitu suatu software yang menggabungkan software, hardware, dan database software engineering untuk menghasilkan suatu lingkungan software engineering. Lalu yang kedua ada analogi. Analogi dengan CASE pada hardware adalah CAD, CAM, dan CAE. Dan yang ketiga ada database software engineering.
adalah sebuah struktur data yang berisi informasi penting tentang analisis, desain, kode, dan testing. Next. Untuk prosedur software engineering, urutan di mana metode tersebut diterapkan. Yang pertama, dokumen, laporan-laporan, mengkoordinasi perubahan yang terjadi pada software, formulir-formulir yang diperlukan, mengontrol kualitas software. Lalu kesimpulan. Pertama, software engineering adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal rekrutmen, capturing, analisa kebutuhan pengguna, specification, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, coding, testing, sampai pemeliharaan sistem telah digunakan. Lalu yang kedua, software engineering terdiri dari 3 elemen kunci, yaitu metode, peralatan atau tool, dan yang ketiga prosedur. Lalu yang ketiga, proses pengembangan software terdiri dari 3 fase, yaitu fase definisi, fase pengembangan development, fase pemeliharaan maintenance. Baik, sekian materi software engineering, cukup ringkas ya teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri di laporannya untuk lebih jelasnya lagi. Mohon maaf bila presentasi kami kurang maksimal atau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.